Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi pedoman tentang bagaimana kita membuat format makalah dan menyajikan makalah untuk tugas kuliah. Pertama yang harus kita lakukan adalah setting pada page layout di Microsoft Word kita ya. Ya, tentukan pertama adalah margin. Margin untuk makalah pada umumnya adalah 4433 ya. Setting seperti ini. Kemudian pastikan potret dan papernya atau kertasnya ukurannya A4 ya. Sedangkan untuk page layoutnya, headernya kita kasih 2 dan footernya dikasih 2. Kemudian kita masuk ke makalahnya. Untuk makalah pertama cover. Untuk cover paling tidak harus memuat pertama judul ya, judul. Tuliskan judul dengan huruf bold ya. Kapital pertama saja di bold, ukurannya 14 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tulis di sini makalah diajukan sebagai tugas mata kuliah apa, kelas berapa, kemudian program studi apa. Tuliskan dosen pengampu Anda ya secara lengkap, gelar akademiknya. Kemudian jangan lupa insert picture, gambar ya, logo dari kampus Anda ya, sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh kampus masing-masing ya. Jadi ukurannya tidak terlalu besar ya, proporsional. Kemudian tuliskan nama kelompok dan daftar anggota kelompok ya di sini. Dan lengkap dengan NIM ya, pastikan nama Anda ditulis lengkap dan NIM-nya benar. Dan pada bagian bawah jangan lupa tuliskan nama fakultas dan perguruan tinggi Anda. Berikutnya kata pengantar. Nah, kata pengantar ini memuat ya pengantar Anda terhadap makalah tersebut. Kemudian berisi biasanya ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Anda dalam menyelesaikan makalah. Kemudian disusul dengan daftar isi. Anda juga boleh memasukkan daftar tabel atau daftar gambar sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian pada bagian bab 1 pendahuluan itu memuat 3. Pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Pada latar belakang masalah isinya adalah bagaimana Anda mengantarkan topik ini kepada pembaca sehingga pembaca bisa mengerti makalah Anda tentang apa. Kemudian Anda juga perlu menyajikan perdebatan terakhir ya, tren terakhir tentang topik ini ya, apa pendapatan orang tentang topik ini. Mungkin Anda bisa sajikan hasil-hasil riset atau penelitian terkini tentang topik yang sedang Anda bahas ya. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan di bagian akhir dari latar belakang itu tentang apa urgensinya, apa pentingnya topik yang sedang Anda bahas. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini memuat beberapa masalah yang ingin Anda pecahkan di dalam makalah Anda. Anda bisa menyatakannya dalam bentuk kalimat pertanyaan seperti contoh seperti ini. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini Anda sajikan baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan pengembangan teori ya. Apa tujuan dari makalah Anda? Bisa Anda sampaikan 1, 2 atau 3. 1 sampai 3. Kemudian pada bab 2, nah di sini Anda sajikan tinjauan pustaka. Artinya teori-teori yang terkait dengan topik Anda masukkan ke sini. Anda bisa pilih menjadi 3 bagian misalnya. Seperti contoh misalnya makalah tentang Islamic Entrepreneurship ya, Anda kemukakan teori tentang hakikat bisnis Islam, pandangan Islam terkait bisnis, kemudian model entrepreneurship dan Islam. Jadi Anda sajikan teori-teori dari beberapa pakar ya. Anda ambil, bisa kutip dari buku maupun dari artikel-artikel jurnal. Nah, setelah itu Anda harus juga melakukan sintesis dari beberapa teori dan konsep tersebut. Artinya berdasarkan beberapa pendapat pakar Anda harus bisa menyampaikan simpulan Anda ya, seperti definisi yang Anda kemukakan dalam bahasa Anda sendiri. Kemudian pada bab pembahasan isinya adalah Anda harus menyampaikan diskusi tentang topik Anda
ya kaitannya dengan pandangan-pandangan para pakar. Misalnya tentang Islamic, kalau topik Anda tentang Islamic entrepreneurship dalam Islam, Anda menyampaikan ulang perdebatan orang itu seputar apa tentang Islamic entrepreneurship ini. Kemudian boleh juga Anda menyajikannya dalam bentuk peta-peta konsep ya, berisi pandangan-pandangan, perbedaan pandangan orang terhadap Islamic entrepreneurship. Anda juga bisa menyajikan kritik terhadap teori ya, atau Anda juga bisa menyampaikan keunggulan dan kelemahan masing-masing teori, atau Anda juga bisa ya secara sederhana menyampaikan bahwa teori ini tepat untuk diterapkan di mana, dalam kondisi apa, dan sebagainya. Yang penting pada bagian pembahasan ini Anda harus lebih aktif ya. Pandangan-pandangan, pemikiran Anda harus banyak terlibat ya dalam mengkaji teori-teori yang ada. Terakhir bagian penutup, kontennya ada dua. Pertama adalah kesimpulan, sarikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah tadi. Misalnya 3 pertanyaannya, mungkin kesimpulannya juga 3, atau boleh juga kesimpulannya dalam bentuk perasan dari hasil pembahasan. Kemudian yang kedua saran. Nah, saran ini nanti bisa ditujukan kepada pengambil kebijakan, pemerintah, kepala sekolah atau dan sebagainya ya. Bisa juga dalam bentuk menyampaikan saran untuk para akademisi ya, peneliti. Dan yang ketiga, saran juga bisa disampaikan kepada para praktisi ya, para pekerja profesional dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, pada bagian ini Anda harus menyajikan daftar pustaka sesuai dengan yang Anda kutip dalam pembahasan. Yang kedua, Anda harus menyusunnya dalam bentuk alfabetis ya. Dan untuk bagian ini nanti akan saya buatkan video tutorial sendiri tentang bagaimana kita memanfaatkan misalnya Microsoft Word ya. Di sana ada fitur tentang referensi ya. Bagaimana kita mengelola referensi. Itu saja dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.